Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang algoritma penjadwalan, yaitu materi shortest job first. Silakan disimak. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferdinand Wilson Pratama Sanjoto dengan 3 digit SIM terakhir 357. Saya berasal dari kelas TIK. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa pengertian dari algoritma shortest job first. Algoritma shortest job first atau SJF adalah algoritma penjadwalan proses yang memberikan prioritas pada proses dengan waktu eksekusi terpendek. Dalam algoritma ini, proses dengan waktu eksekusi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Tujuan utama dari algoritma SJF adalah meminimalkan waktu tunggu dan meningkatkan throughput sistem. Lalu selanjutnya, kita juga harus tahu bagaimana cara menghitung dan membaca algoritma shortest job first. Cara menghitungnya yaitu dengan mengutamakan proses dengan waktu eksekusi terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. Dengan melibatkan pembandingan waktu eksekusi masing-masing proses dan mengurutkannya berdasarkan waktu yang lebih pendek. Proses dengan waktu eksekusi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Jika terdapat beberapa proses dengan waktu eksekusi yang sama, maka dapat digunakan aturan tambahan seperti first come, first serve atau FCFS untuk menyelesaikan konflik yang ada. Algoritma SJF terdapat dua tipe. Yang pertama ada SJF non-preemptive dan yang kedua SJF preemptive. SJF non-preemptive merupakan algoritma penjadwalan proses yang memberikan prioritas pada proses dengan waktu eksekusi yang terpendek. Namun, proses yang berlangsung tidak dapat disela ketika ada proses baru yang datang, walaupun dengan burst time yang lebih kecil. Di sini, saya akan mencontohkan bagaimana menghitung algoritma SJF non-preemptive. Pertama, di dalam tabel tersebut kita dapat melihat bahwa ada proses 1 dengan waktu kedatangan yang paling pertama yaitu 0 dengan waktu eksekusi 7. Lalu ada proses 5 dengan waktu kedatangan 7 dengan waktu eksekusi 2. Selanjutnya ada proses 3, waktu kedatangannya adalah 3 dengan waktu eksekusi 1. Selanjutnya ada proses 4 yang waktu kedatangannya 5 dengan waktu eksekusi juga sama 5. Lalu ada proses 2 yang waktu kedatangannya adalah 2 dengan waktu eksekusi 4. Dalam SJF, langkah pertama yang kita perlukan untuk menghitungnya adalah dengan mengurutkan waktu kedatangan dari setiap proses yang ada. Di sini kita dapat melihat bahwa waktu kedatangan pertama itu berada pada proses 1 yang waktu kedatangannya adalah 0. Selanjutnya ada proses 2 yang waktu kedatangannya adalah 2. Lalu proses 3 waktu kedatangannya adalah 3. Proses 4 dengan waktu kedatangan 5. Dan proses 5 dengan waktu kedatangan 7. Dalam proses eksekusi dalam SJF non-preemptive yang saya berikan, di sini kita dapat melihat bahwa proses 1 memiliki waktu kedatangan yang paling awal, yaitu pada 0 detik, maka dia akan diproses terlebih dahulu. Namun karena dia memiliki waktu eksekusi 7 detik, maka proses 2, proses 3, dan proses 4, dan proses 5 yang datang pada masing-masing di detik kedua, 3, 5, dan 7 harus menunggu proses 1 sampai selesai berproses. Meskipun dalam proses 2, proses 3, atau proses 4, atau proses 5 memiliki waktu eksekusi yang lebih singkat daripada proses 1. Setelah proses 1 selesai, maka karena tadi terdapat antrian yang dimana ada proses 2, proses 3, proses 4, dan proses 5, kita mencari mana yang waktu eksekusinya terpendek, yaitu adalah proses 3 dengan waktu eksekusi hanya 1 detik. Maka selanjutnya setelah proses 1 selesai, yang diproses selanjutnya adalah proses 3.
Karena proses 3 sedang diproses, maka proses 2, proses 4, dan proses 5 akan tetap dalam antrian. Setelah proses 3 selesai, maka kita menentukan kembali mana yang prosesnya dengan waktu eksekusi terpendek berikutnya, yaitu adalah proses 5 dengan waktu eksekusi hanya 2 detik. Jadi selanjutnya setelah proses 3 selesai, maka yang selanjutnya dieksekusi adalah proses 5. Sama seperti sebelumnya, ketika proses 5 selesai, terdapat antrian yaitu adalah proses 2 dan proses 4. Di sana kita akan mencari mana yang waktu eksekusinya terpendek. Dan kita mengetahui bahwa proses 2 memiliki waktu eksekusi terpendek di antara antriannya, yaitu adalah dengan waktu 4 detik. Maka setelah proses 5 selesai, yang dieksekusi selanjutnya adalah proses 2. Yang selanjutnya, karena antriannya tersisa proses 4, maka setelah proses 2 selesai, yang selanjutnya akan dieksekusi adalah proses 4 dengan waktu eksekusi 5 detik. Lalu tinggal dijalankan proses 4 hingga selesai dan program SGF akan selesai. Selanjutnya, kita akan menghitung total waktu tunggu yang diperlukan dalam program SGF yang tadi. Di sini saya menggunakan gancar. Bisa kita lihat dalam proses 1, pada detik kedua terdapat kedatangan proses 2. Pada detik ketiga, kedatangan proses 3. Pada detik kelima, kedatangan proses keempat. Detik ketujuh, kedatangan proses 5. Namun karena ini merupakan SGF non-preemptive, maka meskipun proses-proses yang tadi berdatangan itu memiliki waktu burst time yang lebih singkat daripada proses 1, hal ini tidak dapat disela. Jadi proses 1 akan berjalan hingga selesai sampai detik ke-7. Proses 1 menunggu selama 0 detik karena dia datang pertama. Proses 2 menunggu selama 8 detik karena proses 2 datang pada detik kedua namun dieksekusi pada waktu ke-10. Untuk proses 3 memerlukan waktu menunggu 4 detik karena proses 3 datang di waktu ketiga namun dieksekusi pada detik ke-7. Proses 4 memerlukan waktu tunggu 9 detik karena proses 4 datang di detik kelima namun dieksekusi pada detik ke-14. Sedangkan proses 5 memerlukan waktu tunggu selama 0 detik karena proses 5 datang bertepatan ketika proses 1 selesai menyelesaikan tugasnya, sehingga dia langsung dieksekusi pada waktu ke-7. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat dalam tabel ini bahwa proses 1 memiliki waktu tunggu 0 detik, proses 2 8 detik, proses 3 4 detik, proses 4 9 detik, dan proses 5 0 detik. Yang berarti algoritma SGF non-preemptive menyelesaikan semua prosesnya dalam waktu 19 detik. Namun, waktu tunggunya adalah 21 detik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SGF preemptive. SGF preemptive merupakan penjadwalan proses yang memberikan prioritas pada proses dengan waktu eksekusi terpendek. Namun, proses ini dapat disela ketika terdapat proses baru yang datang namun dengan burst time yang lebih kecil. SGF preemptive memastikan proses dengan waktu eksekusi terpendek selalu dilayani terlebih dahulu, meskipun proses tersebut sedang dijalankan oleh proses lain. Baiklah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana menghitung SGF preemptive. Di sini kita memiliki data di mana ada proses 4 dengan waktu kedatangan 6 detik dengan waktu eksekusi 2 detik. Lalu selanjutnya ada proses 2 yang waktu kedatangannya adalah 2 detik, waktu eksekusinya 8 detik. Lalu ada proses 1 dengan waktu kedatangan 0 detik dengan waktu eksekusi 5 detik. Yang terakhir, proses 3 dengan waktu kedatangan 4 detik dengan waktu eksekusi 3 detik. Seperti sebelumnya, langkah selanjutnya untuk menghitung SGF preemptive, kita mengurutkan dari waktu kedatangan yang paling awal. Di sini kita dapat melihat
bahwa proses 1 memiliki waktu kedatangan 0 detik. Lalu proses 2 memiliki waktu kedatangan 2 detik. Selanjutnya proses 3 yang memiliki waktu kedatangan 4 detik. Dan proses 4 memiliki waktu kedatangan 6 detik. Setelah kita mengurutkan waktu kedatangannya, kita dapat melihat bahwa waktu kedatangan awal yaitu adalah proses 1. Namun dalam proses detik kedua, datanglah proses 2 dengan waktu eksekusi 8 detik. Namun karena proses 1 tersisa waktu 3 detik, maka SJF preemptif akan secara otomatis memproses proses 1 yang memiliki sisa waktu 3 detik diproses dahulu. Selanjutnya, dalam proses detik keempat, kita dapat melihat bahwa proses 3 dengan waktu eksekusi 3 detik datang dan berada dalam antrian. Namun, karena proses 1 tersisa 1 detik untuk dieksekusi, maka SJF preemptif akan secara otomatis memproses proses 1 terlebih dahulu, yang mana memiliki sisa waktu eksekusi yang lebih singkat daripada proses 3. Selanjutnya, setelah proses 1 selesai, dalam proses detik kelima, proses 3 dengan waktu eksekusi 3 detik akan dieksekusi terlebih dahulu, karena proses 2 memiliki waktu burst time yang lebih besar daripada proses 3, yaitu 8 detik. Sehingga proses selanjutnya yang akan diproses adalah proses 3. Dalam proses detik ke-6, datang lagi proses 4 dengan waktu burst time 2 detik. Namun, karena proses 3 memiliki waktu burst time yang sama, yaitu 2 detik, maka proses 3 akan diproses terlebih dahulu sampai proses 3 selesai. Karena ketika proses burst time yang sama, maka proses yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses yang diproses terlebih dahulu oleh SJF preemptif. Dalam proses detik ke-8, setelah proses ketiga selesai, terdapat antrian proses 4 dengan waktu burst time 2 detik dan proses 2 dengan waktu burst time 8 detik. Yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah proses 4 dengan waktu burst time yang lebih singkat, yaitu 2 detik. Selanjutnya, dalam proses detik ke-10, setelah proses 4 selesai diproses, maka akan dilanjutkan dengan proses terakhir yang ada dalam antrian, yaitu proses 2 dengan waktu burst time 8 detik. Dalam proses ini, proses 2 akan diproses sampai selesai, sehingga dalam proses detik ke-18, SJF preemptif menyelesaikan semua proses-proses yang ada. Selanjutnya, kita akan menghitung total waktu tunggu menggunakan gancar. Di sini kita dapat melihat bahwa proses 1 diproses mulai dari detik ke-0 sampai detik ke-5. Namun, pada detik kedua, kedatangan proses 2 dengan waktu burst time 8 detik. Dan pada detik keempat, kedatangan proses 3 dengan waktu burst time 3 detik. Karena masing-masing proses 2 dan proses 3 ini memiliki waktu burst time yang lebih tinggi daripada proses 1, maka proses 1 tidak dapat disela karena SJF preemptif menyesuaikan dan mengeksekusi waktu burst time yang lebih singkat, yaitu adalah proses 1. Begitu pula selanjutnya, pada proses 2 diproses pada detik ke-5 hingga ke-8. Namun, pada detik ke-6 kedatangan proses 4 dengan waktu burst time 2 detik. Namun dapat kita lihat bahwa proses 2 tidak disela karena memiliki waktu proses burst time yang sama. Yang mana SJF preemptif mengutamakan ketika waktu burst time itu sama, maka proses yang sedang berlangsung akan dilanjutkan sampai selesai terlebih dahulu. Sehingga berlanjut lagi pada proses ketiga dari detik 8 hingga detik 10, dan proses keempat yang terakhir dari detik 10 hingga detik 18. Kita dapat melihat bahwa proses 1 menunggu selama 0 detik karena dia merupakan proses yang datang pertama kali. Selanjutnya proses 2 menunggu selama 8 detik karena proses 2 datang di detik kedua namun dieksekusi
pada detik ke-10. Proses 3 menunggu selama 1 detik, karena proses 3 datang di detik ke-4 namun dieksekusi pada detik ke-5. Proses keempat menunggu selama 2 detik, karena proses keempat datang di detik ke-5 namun dieksekusi pada detik ke-8. Di sini kita dapat melihat waktu tunggu secara lebih jelas. Dapat dilihat bahwa proses 1 memiliki waktu tunggu 0 detik, proses 2 8 detik, proses 3 1 detik, proses 4 2 detik. Sehingga dapat disimpulkan, algoritma SGF preemptif menyelesaikan semua prosesnya dalam waktu 18 detik. Namun dengan waktu tunggu yang jauh lebih singkat, yaitu hanya 11 detik. Selanjutnya, implementasi SGF. Salah satu contoh penerapan algoritma SGF atau shortest job first dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam pengelolaan antrian di sebuah restoran cepat saji. Dalam situasi ini, SGF dapat digunakan untuk memprioritaskan pesanan pelanggan berdasarkan estimasi waktu yang diperlukan untuk menyiapkan makanan. Misalkan, terdapat beberapa pesanan dengan berbagai jenis makanan dan waktu yang diperlukan untuk memasaknya. Sebagai contoh, pesanan A memesan burger dengan waktu memasak 5 menit. Pesanan B, salad dengan waktu memasak 3 menit. Pesanan C, pizza dengan waktu memasak 8 menit. Pesanan D, chicken wings dengan waktu memasak 4 menit. Dalam algoritma SGF, pesanan yang memiliki waktu paling singkat untuk diproses akan diprioritaskan. Dalam contoh ini, salad yang merupakan pesanan B memiliki waktu paling singkat, yaitu hanya 3 menit. Oleh karena itu, pesanan salad akan diproses terlebih dahulu sebelum pesanan lainnya. Contoh implementasi algoritma SGF yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam pengelolaan antrian di sebuah antrian percetakan dan jasa kirim. Dalam situasi di mana antrian dipercetakan, dokumen dengan jumlah halaman lebih sedikit akan diprioritaskan untuk dicetak terlebih dahulu. Hal ini memungkinkan pelanggan yang membutuhkan dokumennya cepat mendapatkan hasil yang lebih cepat. Untuk jasa kirim, perusahaan jasa pengiriman paket dapat menggunakan algoritma SGF untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien. Paket dengan jarak yang paling dekat akan diprioritaskan untuk diantarkan lebih dahulu. Untuk implementasi SGF dalam bidang teknologi, salah satunya adalah sistem manajemen proses pada sistem operasi komputer. Dalam sistem operasi, SGF digunakan untuk memprioritaskan proses-proses yang akan dieksekusi berdasarkan estimasi waktu pemrosesan. Sebagai contoh, ketika terdapat beberapa proses dalam antrian untuk dieksekusi oleh CPU, SGF akan memilih proses dengan waktu pemrosesan paling singkat untuk dieksekusi terlebih dahulu. Hal ini membantu meningkatkan throughput sistem dan mengurangi waktu rata-rata menunggu proses dalam antrian. Dengan menggunakan SGF, sistem beroperasi dapat menjalankan proses-proses dengan lebih efisien dan responsif, sehingga penggunaan sumber daya komputer menjadi lebih optimal. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan tentang algoritma shortest job first. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.